ada fikih, ada akidah, sama ustadznya lah. Saya juga nggak ada ilmu itu. Cuma kalau kita mau, insya Allah buku-buku banyak, pengajian-pengajian di masjid banyak, datang aja. Ini sebentar nih, ini ada ilmu di sini. Ya, ini taklim pagi insya Allah setiap hari. Selagi saya ada sama Pak Didi. Ya nggak apa-apa. Yang penting mau belajar insya Allah ada peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan menginfakkan harta. Hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rajul ya Rasulullah ayyus sadaqah a'zam ayyus sadaqah a'zamu ajra qala anta saddaqa wa anta sahihun tashkhal faqra wa ta'mulul ghina wa la tuhmil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kada wa li fulan kada wa qad kana li fulan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa seseorang telah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sedekah yang manakah, sedekah yang bagaimanakah yang paling besar pahalanya? Rasulullah SAW bersabda, bersedekah pada waktu sehat, tamak kepada harta, takut miskin, dan sedang berangan-angan menjadi orang kaya. Janganlah kamu memperlambatnya hingga maut tiba. Lalu kamu berkata, harta untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian, padahal harta itu telah menjadi milik si fulan, ahli warisnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dalam kitab Mishkat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa seseorang telah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sedekah yang bagaimanakah yang paling besar pahalanya? Rasulullah SAW bersabda, bersedekah pada waktu sehat. Kok gak nyambung sih? Tamak kepada harta, takut miskin, dan sedang berangan-angan menjadi orang kaya. Janganlah kamu memperlambatnya hingga maut tiba. Lalu kamu berkata, harta untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, padahal harta itu telah menjadi milik si fulan, ahli warisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Mishkat. Keterangan telah menjadi milik si fulan, maksudnya ahli waris, maksudnya adalah bahwa harta tersebut sudah termasuk dalam hak-hak ahli waris. Oleh karena itu, wasiat seseorang ketika meninggal dunia boleh dilaksanakan hanya sepertiga dari hartanya. Waris itu bisa dilaksanakan sepertiga dari hartanya. Dan sedekah pada waktu seseorang sakit menjelang ajalnya hanya dibolehkan dari sepertiga hartanya. Orang-orang yang dalam keadaan hampir meninggal dunia tidak lagi memiliki hak atas hartanya sendiri, lebih dari sepertiga. Orang-orang yang dalam keadaan hampir meninggal dunia tidak lagi memiliki hak atas hartanya sendiri lebih dari sepertiga. Maka dalam hadis yang lain disebutkan sabda Rasulullah SAW bahwa manusia saling berkata, harta saya, padahal hartanya hanya tiga perkara saja, yakni apa yang telah ia makan, pakaian yang telah dia pakai, dan sedekah yang sudah dia simpan dalam khazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang tertinggal setelah ketiga perkara tersebut akan keluar dari miliknya, yakni sesungguhnya ia telah meninggalkan hartanya untuk orang lain. Dalam kitab Mishkat. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa seseorang yang bersedekah 1 dirham ketika hidupnya lebih baik daripada bersedekah 100 dirham ketika dia hampir meninggal dunia. Mishkat. Orang yang bersedekah pada saat menjelang kematiannya seolah-olah bersedekah dengan menggunakan harta orang lain. Ia akan meninggalkan harta tersebut untuk selama-lamanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan bahwa perumpamaan orang yang bersedekah ketika akan meninggal dunia bagaikan orang yang sudah kenyang, lalu sisa makanannya diberikan pada orang lain. Mishkat. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan bahwa perumpamaan orang yang bersedekah ketika akan meninggal dunia bagaikan orang yang sudah kenyang, lalu sisa makanannya diberikan kepada orang lain. Mishkat. Rasulullah SAW telah memperingatkan hal ini dengan berbagai macam permisalan, bahwa
waktu bersedekah yang benar adalah bersedekah dalam keadaan sehat. Karena pada saat tersebut merupakan waktu untuk bermujahadah melawan hawa nafsu. Tetapi bukan berarti bahwa sedekah atau wasiat seseorang yang hendak meninggal dunia itu sia-sia. Memang, pahala sedekah pada saat tersebut akan ia peroleh. Hal tersebut akan menjadi simpanannya di akhirat. Walaupun ia tidak mendapatkan pahala sebanyak yang ia dapatkan ketika dia bersedekah pada waktu senang dan memiliki keperluan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin." Diwajibkan atasmu apabila seseorang dari kamu hampir meninggal dunia, jika ia meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ayah, ibu, dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama, sebagai satu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Perintah Allah SWT di atas telah diturunkan pada zaman permulaan Islam. Pada zaman tersebut, wasiat untuk kedua orang tua adalah fardu. Setelah itu, ketika hukum warisan telah turun, maka hak kedua orang tua dan sanak saudara telah ditentukan tersendiri. Maka kewajiban wasiat terhadap mereka telah dihapus. Akan tetapi sampai sekarang pun perintah berwasiat untuk kaum kerabat yang hubungannya tidak ditentukan oleh syariat dari sepertiga hartanya masih berlaku. Tetapi pada saat ayat tentang warisan ini diturunkan, wasiat tersebut hukumnya wajib dan sekarang tidak diwajibkan lagi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa dengan adanya ayat mengenai ahli waris tersebut, hukum wasiat untuk sanak saudara yang menjadi ahli waris telah dimansuhkan, telah dihapuskan. Akan tetapi bagi sanak saudara yang tidak memiliki ahli waris, hukum wasiat bagi mereka tidak dimansuhkan. Qatadah rahmatullahi berkata bahwa berdasarkan ayat tersebut, bagi orang-orang yang tidak termasuk ahli waris, wasiat masih berlaku sampai sekarang, baik mereka itu sanak saudara ataupun tidak. Dalam kitab Durrul Mansur, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, kamu telah kikir dalam hidupmu, dan ketika kamu meninggal dunia, kamu mubazir. Janganlah kamu mengumpulkan dua keburukan, yakni kekikiran pada saat kamu hidup dan keburukan pada saat kamu meninggal dunia. Lihatlah, siapa di antara sanak saudaramu yang tidak menjadi warismu, dan berwasiatlah untuk mereka." Durrul Mansur. Dalam ayat yang kedua, Allah SWT juga mengisyaratkan sendiri bahwa dalam masalah ini, sedekah yang diberikan ketika seseorang dipengaruhi oleh kecintaannya kepada harta lebih baik daripada harta yang diinfakkan ketika dia telah berputus asa dari kehidupan ini. Dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang yang bakhil ketika hidupnya dan dermawan ketika mau meninggal dunia. Kanzul Umal. Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang yang bakhil ketika hidupnya dan dermawan ketika mau meninggal dunia. Dalam kitab Kanzul Umal. Oleh karena itu, sedekah dan wakaf yang ditunda-tunda hingga hampir datang kematiannya tidaklah disukai. Karena siapapun tidak mengetahui kapan dan dalam keadaan bagaimana maut akan menjemput. Hendaknya kita banyak mengambil pelajaran dari berbagai kejadian yang berkaitan dengan masalah ini, bahwa ketika seseorang hampir meninggal dunia, mereka sangat bersemangat untuk mewakafkan dan menyedekahkan hartanya, tetapi penyakit benar-benar telah menghinggapinya, sehingga pada akhirnya mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mewakafkannya. Sebagian dari mereka tiba-tiba saja menjadi lumpuh, tidak dapat berbicara. Sebagian lagi dicegah oleh ahli waris. Dan bila dia terselamat dari semua keadaan dan mendapat kesempatan yang biasanya tidak dia dapatkan, yang demikian itu bukanlah derajat pahala yang bisa diperoleh seperti ketika bersedekah dengan melawan nafsunya. Namun demikian, jika karena keteledorannya ketika masih hidup ia tidak berbuat apa-apa, maka pada saat hampir meninggal dunia merupakan kesempatan yang sangat berharga. Orang-orang akan menangis dan berduka cita hanya dalam beberapa hari. Kemudian semua orang akan melupakannya. Mereka akan sibuk dengan berbagai kesibukannya masing-masing. Setiap hari kita melihat keadaan seperti ini. Jadi apa yang akan dibawa
maka bawalah sendiri. Keuntungannya juga akan kita peroleh sendiri. Imam Ghazali rahmatullah alaih berkata bahwa menahan lapar mengandung 10 faedah. Yang pertama, mudah memperoleh kebersihan hati, menjadi cerdas dan terbuka mata hatinya. Sebab bila seseorang itu makan kenyang, ia akan malas dan cahaya hatinya akan hilang. Otaknya dikuasai sejenis demam yang mempengaruhi hatinya. Pikirannya menjadi lemah. Bahkan jika seorang anak-anak biasa makan kenyang, daya ingatnya akan menjadi lemah dan otaknya akan tumpul. Abu Sulaiman Darimi rahmatullahi berkata bahwa biasakanlah menahan lapar, karena dengan menahan lapar, nafsumu akan terkendali, hatimu menjadi lembut, dan ilmu langit akan didapat. Syibli rahmatullahi berkata, satu hari yang di dalamnya aku menahan lapar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari itu aku memperoleh satu pintu i'tibar. Aku memperoleh satu pintu i'tibar dan hikmah berbuka dalam diriku. Inilah sebabnya mengapa Luqmanul Hakim menasihati anaknya, wahai anakku, apabila perut seseorang itu penuh, maka pikirannya akan tidur, hikmahnya menjadi bisu, dan anggota-anggota badannya akan malas untuk beribadah. Abu Yazid Al-Bustami rahmatullah berkata, lapar adalah seperti awan. Bila seseorang itu lapar, maka awan itu akan menurunkan hujan hikmah ke dalam hatinya. Yang kedua, hati menjadi lembut dan mudah terpengaruh oleh zikir dan amal soleh lainnya. Terkadang seseorang itu berzikir dengan tawajuh, tetapi hatinya tidak dapat merasakan kemanisan. Zikir tersebut tidak terkesan olehnya. Pada waktu hati dalam keadaan lembut, ia dapat merasakan kelezatan berzikir, berdoa dan bermunajat. Abu Sulaiman Darimi rahmatullah berkata, aku merasakan ibadahku yang paling lezat ketika perutku menyentuh pinggangku karena kelaparan yang amat sangat. Junaid Baghdadi rahmatullah berkata, seseorang yang meletakkan wadah makanan antara dadanya dan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin ia akan memperoleh kelezatan bermunajat kepada Allah? Maksudnya perut yang kenyang diumpamakan sebagai sebuah wadah makanan. Yang ketiga, faedah daripada menahan lapar, yang ketiga, memiliki sifat tawadu dan rendah hati. Kesombongan yang merupakan puncak kedurhakaan dan kelalaian akan lenyap. Karena nafsu tidak dapat dikendalikan kecuali dengan menahan lapar. Manusia tidak dapat melihat kemuliaan dan kehebatan Rabb-nya. Manusia tidak dapat melihat kemuliaan dan kehebatan Rabb-nya selama dia melihat aib dan nafsunya sendiri. Seseorang hendaklah sering menahan lapar agar dapat bertawajuh kepada Rabb-nya dengan penuh kesungguhan. Inilah sebabnya ketika Allah SWT menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk menjadikan bukit di Mekah menjadi emas, maka Rasulullah berkata, tidak, aku ingin makan sehari dan lapar sehari pada berikutnya, agar pada saat aku mengalami lapar, maka aku dapat bersabar dan meminta kepadamu dengan merendahkan diriku di hadapanmu. Dan ketika aku makan, maka aku akan bersyukur kepadamu. Yang keempat, mendatangkan sifat tidak melupakan orang lain yang terkena musibah, kesusahan dan ataupun kelaparan. Orang yang makan kenyang, sedikit pun tidak dapat merasakan atau membayangkan apa yang dialami oleh orang-orang miskin yang kelaparan. Nabi Yusuf alaihissalam pernah ditanya, khazanah bumi ada di dalam genggaman engkau, tetapi mengapa engkau masih menahan lapar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku takut jika perutku kenyang, lalu aku melupakan orang-orang yang lapar. Seseorang yang lapar dan haus akan merasakan, yang pertama, semakin tertanam dalam pikirannya tentang lapar dan haus pada hari kiamat. Yang kedua, mudah mendatangkan rasa takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mudah mengingat hari yang pada hari itu para penghuni neraka akan merasakan kelaparan yang amat sangat dahsyat, lalu diberi makanan atau buah yang penuh duri dan pahit yang akan tersangkut di kerongkongan mereka, dan mereka akan diberi minum darah dan nanah dari luka-luka para penghuni neraka. Naudzubillah. Yang kelima,
apabila menahan lapar. Selamat dari perbuatan dosa. Sebab perut yang kenyang merupakan induknya syahwat. Sedangkan lapar dapat menghancurkan segala jenis syahwat. Orang yang dikuasai nafsunya adalah orang yang malang. Kuda yang liar dan sulit diatur hanya bisa dikendalikan jika ia dibuat lapar. Jika dia banyak makan dan minum, ia akan menjadi liar. Demikian juga halnya dengan nafsu. Seorang ahli wara ditanya, dalam usia yang setua ini, mengapa engkau tidak mengurusi tubuhmu? Maksudnya dengan memakan makanan yang menyehatkan dan menguatkan badan. Ia menjawab, bahwa nafsu bergerak cepat ke arah syahwat. Aku khawatir ia akan menjeratku dalam dosa. Karena itulah aku lebih suka memberikan kesusahan padanya daripada ia menjeratku dengan perbuatan dosa. Aisyah radhiyallahu anha berkata, permulaan bid'ah kaum muslimin setelah Rasulullah SAW wafat adalah makan yang kenyang. Aisyah radhiyallahu anha berkata, permulaan bid'ah kaum muslimin setelah Rasulullah SAW wafat adalah makan kenyang. Apabila perut manusia penuh atau kenyang, maka nafsu mereka tertuju kepada dunia. Faedah yang dibahas ini bukan hanya satu faedah, tetapi mengandung banyak faedah. Faedah yang terendah adalah dapat mengendalikan syahwat kemaluan dan berkata sia-sia. Inilah perkara yang dapat menyebabkan manusia selamat dari mengumpat, berdusta, mencela dan mengadu domba. Apabila makan kenyang, maka hati manusia ingin banyak berbicara. Dan ketika dia banyak berbicara, biasanya ucapannya akan menyinggung kehormatan orang lain. Rasulullah SAW bersabda bahwa kebanyakan manusia akan masuk neraka karena hasil ucapannya. Begitu pula kebiasaan yang ditimbulkan oleh syahwat kemaluan. Kiranya sudah jelas hingga tidak perlu dijelaskan lagi. Bila perut manusia kenyang, ia akan sulit menjaga hawa nafsu kemaluan. Jika takut kepada Allah SWT, manusia dapat menjaga kemaluannya. Namun dosa pandangan mata akan terjadi. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda bahwa pandangan mata itu merupakan zina, sebagaimana kemaluan berzina. Dan seandainya dia dapat menjaga matanya, namun hal itu tetap terlintas dalam pikirannya, hingga dapat menghilangkan kelezatan bermunajat kepada Allah. Terkadang khayalan jahat ini terlintas ketika sholat. Disebutkannya lidah dalam kemaluan di sini hanya sebagai contoh. Sesungguhnya dosa semua anggota tubuh itu berasal dari makan yang kenyang. Insya Allah dimulai apa kita baca, kita dengar. Jangan iktibar, niat amal, niat menyampaikan. Allahumma alhimna wa'idna min syururi anfusina min sayyi'ati a'malina. Siapa nama? Fajar Sidik. Fajar Hari Saputra. Tegal ya?